Selamat malam dari Kota Satria, Purwokerto. Kali ini saya mau naik kereta api Baturaden Express dari Purwokerto menuju Bandung secara full trip. Saat ini di stasiun Purwokerto ada miniatur lokomotif yang bisa dijadikan sebagai spot foto-foto. Letaknya ada di hall utama stasiun Purwokerto. Dan saat ini saya sudah ada di dalam stasiun Purwokerto. Ya, suasananya tidak begitu rame. Pada kesempatan kali ini, saya hendak melakukan perjalanan naik kereta api Baturaden Express dari stasiun Purwokerto menuju stasiun Bandung. Kereta api Baturaden ini adalah salah satu kereta api yang rutenya dari Purwokerto ke arah Bandung selain kereta api Setayu. Hanya saja bedanya kalau kereta api Setayu itu sampai Jakarta, sedangkan Baturaden Express ini hanya sampai Bandung saja. Perjalanan kali ini, saya akan memilih kereta api Baturaden Express yang kelas bisnis. Karena lebih murah daripada yang kelas eksekutif, kelas bisnis ini semakin lama semakin langka jumlahnya di perkeretaapian Indonesia. Dan ya emang populasi kereta api kelas bisnis untuk saat ini emang sangat sedikit. Kalau di Pulau Jawa itu hanya ada kereta api Gumarang, Tegalbari, itu pun pakai rangkaiannya Gumarang, terus kereta api Ranggajati, kereta api Logawa, dan kereta api Baturaden Express. Kereta api Logawa, teman-teman, dari Jember tujuan stasiun Purwokerto masuk. Wow, sekarang Logawa pakai 203. Oke teman-teman, ini ada rangkaian kereta api Baturaden Express dengan nomor KA 180 dan 181. Satunya di belakangnya teman-teman. Wah, ini keretanya baru aja selesai dicuci ini. Kacanya tuh itu semua basah semua ini. Embun kayaknya sih. Itu bisnis 3 di sana, saya dari bisnis 3 teman-teman. Mari kita cek bisnis 3. Untuk bisnis 3 menggunakan armada K2 08635 milik Depo Induk Purwokerto. Dan untuk kereta api Baturaden ini membawa 5 kereta bisnis, 1 kereta makan dan pembangkit, ditambah 2 kereta eksekutif di sana. Untuk Trainmark kereta bisnisnya menggunakan Trainmark E375. Trainmark E adalah kecepatan maksimalnya hanya 100 km per jam. Dan 37 adalah berat keretanya yaitu 37 ton. Dan 5 adalah tipe roda atau tipe boginya adalah K5. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke dalam rangkaian kereta api Baturaden Express di jalur 1. Posisi saya adalah kereta bisnis 3. Oke, kita masuk ya. Nomor kursi 12A. 12A. Wah, mantap. Untuk kena jendela. Oke, ini kursi 12A. Wah. Wow, gak untuk jendela, teman-teman.
kita kursi 12A. Oke. Ini adalah peta rute kereta api Batu Raden Express. Kita start dari sini, stasiun Purwokerto, berhenti di Kroya, Maos, Jeruk Lekis, Sidoarjo, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendek, Kiara Condong, dan berakhir di stasiun Bandung. Full trip teman-teman. Kereta api Batu Raden Express adalah layanan kereta api dengan relasi stasiun Purwokerto menuju Bandung dan sebaliknya, dengan layanan kelas bisnis dan eksekutif. Mulanya, rute yang dilalui kereta api Batu Raden Express adalah melalui utara, yaitu Cirebon sampai Cikampek. Namun, sejak tahun 2022 kemarin, rute Batu Raden Express berganti menjadi melalui selatan, yaitu melalui Kroya, Banjar sampai Tasikmalaya. Pada perjalanan kali ini, saya memilih kelas bisnis karena kelas bisnis ini semakin langka dan kelas bisnis ini memiliki kapasitas banyak 64 kursi per kereta. Dengan space room atau jarak antar kursinya lega, walaupun kelemahannya ada beberapa kursi yang tidak kebagian jendela di kelas bisnis ini. Dan secara fasilitas, kelas bisnis ini sama aja dengan kelas ekonomi, hanya bedanya di kursi aja yang lebih lega dan lebih empuk tentunya. Sekarang mari kita cek lokomotif penarik kereta api gaya baru Batu Raden ini ya, Batu Raden Express. Untuk lokomotif penarik kereta api Batu Raden Express adalah CC203 9801 Depo Endok Purwokerto. Lokomotif Batu Raden Express ini emang posisinya kalau dari Purwokerto ke arah Kroya itu long hood atau jarak pandangnya panjang. Tapi nanti ketika di stasiun Kroya, lokomotifnya akan berubah jadi short hood. Karena nanti di stasiun Kroya sana akan berputar arah. Jadi lokomotif yang semula ada di dekat kereta bisnis ke ini bisnis berapa ya? Ini bisnis ke berapa ya? Aku lupa. Kere aku lupa teman-teman. Jadi nanti di stasiun Kroya, lokomotif yang semula ada di dekat kereta bisnis kelima nanti akan pindah di sana, pojok sana, di ujung sana, yaitu kereta eksekutif ke-1. Jadi pindah arah teman-teman. Nah nanti dari Kroya ke arah Bandung itu nanti lokomotifnya jadi short hood atau jarak pandangnya lebih pendek. Oh iya, for your information juga, kalau dari stasiun Purwokerto menuju stasiun Kroya itu kereta nomor kecil kayak eksekutif 1 dan bisnis 1 itu ada di belakang teman-teman. Tapi nanti ketika sudah sampai di stasiun Kroya, maka susunan rangkaian akan kembali seperti semula. Jadi kereta nomor kecil di depan, kereta nomor besar seperti bisnis 5 dan eksekutif 2 ada di belakang. Supaya kalian tidak tertukar ya teman-teman kalau mau naik kereta api Batu Raden Express. Kalau dari stasiun Purwokerto ke Kroya itu emang urutannya tuh kayak gini. Jadi yang paling belakang sana itu adalah kereta eksekutif 1, terus di depannya ada eksekutif 2, depannya ada kereta makan pembangkit. Nah di depannya ada bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3, bisnis 4, dan bisnis 5. Ini paling depan. Tapi nanti ketika sampai di stasiun Kroya, bisnis 5 akan menjadi kereta paling belakang, dan untuk kereta yang paling depan tetap eksekutif 1. Jadi Kroya ke Bandung sudah normal stamp formasinya teman-teman. Yang kebalik itu cuma di stasiun Purwokerto. Sebagai informasi juga, kalau dari stasiun Purwokerto ke arah Kroya, kalau Batu Raden Express yang nomornya 180-181 relasi Purwokerto Bandung ini, kalau dari Purwokerto ke Kroya itu susunan kursinya emang mundur teman-teman. Dan tapi nanti ketika di stasiun Kroya, dari Kroya ke Bandung itu nanti kursinya jadi maju teman-teman. Dan berlaku pun untuk sebaliknya, kalau dari Bandung ke Kroya itu arah kursinya ke depan, tapi nanti dari Kroya ke Purwokertonya itu nanti arah kursinya mundur semua teman-teman. Hal ini berlaku untuk kereta kelas bisnis maupun yang eksekutif, karena di Kroya nanti keretanya akan putar arah atau ganti arah. Saya dapatnya kursi 12A, yang mana kursi 12A ini nggak kebagian jendela secara penuh teman-teman. Jadi bisa dibilang ini tembok ratapan termasuknya nggak sih, karena ada di sela-sela jendela. Jadi ketika kursinya nanti dihadapkan ke arah sana pun juga sama aja, nggak ada jendelanya. Kursi nomor 12A emang salah satu kursi yang paling dihindari ya kalau di kereta kelas bisnis. Ini tembok ratapan teman-teman. Jadi tembok ratapan tuh tidak cuma di ekonomi sebenarnya. Jadi di kelas bisnis juga ada tembok ratapan seperti ini. Cuma saja emang kalau tembok ratapan di kelas bisnis itu emang tidak seheboh tembok ratapan di kelas ekonomi. Ini ada beberapa kursi yang emang nggak kebagian jendela sih teman-teman. Jadi ada yang jendelanya penuh, ada yang hanya setengah seperti ini, dan ada yang bahkan tidak kebagian jendela teman-teman. Jadi sebenarnya tembok ratapan ini sudah hal yang biasa dari sebelum adanya kereta ekonomi New Image ataupun ekonomi premium.
gaya baru malam, gaya baru mahal sekali. GBM sih. Yang naik dari Purwokerto agak sedikit juga ternyata. Nggak begitu banyak saya yang naik dari Purwokerto ini. Dari Purwokerto penumpang gaya baru malam. Berangkat teman-teman. Pukul 8 malam pas atau jam 20.00, kereta api Batu Raden Express diberangkatkan dari stasiun Purwokerto sesuai jadwal. Menempuh waktu sekitar 6 jam 40 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak kru kami yang bertugas pada perjalanan kali ini. For your trip, thank you. Perjalanan kereta api Batu Raden sampai di stasiun Besar Kroya, dan di stasiun Kroya ini kereta api Batu Raden akan melakukan perputaran posisi lokomotif. Jadi posisi lokomotif yang semula berada di kereta bisnis kelima akan pindah menuju kereta eksekutif 1. Hal ini dikarenakan dari Purwokerto menuju Bandung, kereta api Batu Raden Express akan melakukan putar arah. Karena for your information, di stasiun Kroya ini ada 2 jalur percabangan, yaitu ke arah barat, yaitu ke arah Bandung, dan ke arah barat laut yang menuju arah Purwokerto. Nah, kereta api Batu Raden Express ini tadi dari arah barat laut, yaitu yang dari arah Purwokerto, dan sekarang di stay di stasiun Kroya, dan nanti akan mengambil jalur percabangan menuju arah barat, yaitu arah stasiun Bandung. Jadi langsiran lokomotif sudah selesai, dan dengan demikian kereta api Batu Raden Express memiliki stam formasi rangkaian yang seperti semula atau seperti biasanya, di mana urutannya adalah kereta eksekutif 1, 2, kereta makan, terus bisnis 1 sampai 5. Jadi sekarang bisnis 5 ini udah paling belakang dan kereta eksekutif 1 itu udah paling depan.
Setelah berhenti di Kroya, kereta api Batu Raden Express berhenti di stasiun Maos. Sampai di stasiun Jeruk Legi jam 21.15 tepat waktu dan akan berangkat jam 21.17. Berhenti cuma 2 menit ini. Tadi udah lewat Maos, sekarang Jeruk Legi. Mari iki Kaung Aten ketoke. Perjalanan kereta api Batu Raden Express sampai di stasiun Kaung Aten tepat waktu jam 21.30 dan akan berangkat jam 21.36. Berhentinya selama 6 menit dan kita akan bersilang dengan kereta api Malabar dengan nomor KA 122 dari Bandung tujuan Malang Kota Baru, dan kemungkinan kereta api Malabar akan melintas di jalur 2. Perjalanan kereta api Batu Raden Express sudah sampai di stasiun Sidarja lebih awal 3 menit, harusnya jam 21.51 tapi jam 21.48 sudah sampai dan akan diberangkatkan dari stasiun Sidarja jam 21.58. Kalau berdasarkan agendanya di stasiun Sidarja ini kereta api Batu Raden Express akan bersilang dengan kereta api Turaga dari stasiun Bandung tujuan Surabaya dengan nomor KA 66. Kita sampai di stasiun Banjar dan kita bertemu dengan kereta api Lodaya dari stasiun Bandung tujuan Solo Balapan. Oke. Ini dengan nomor KA kalau tidak salah 94, teman-teman. Perjalanan kereta api Batu Raden Express sampai di stasiun Tasikmalaya, dan yang di sebelah ini adalah kereta api Kuto Jaya Selatan dengan nomor KA 260 dengan relasi stasiun Kiara Condong menuju stasiun Kutoarjo. Jadi di Tasikmalaya ini Batu Raden Express bertemu dengan kereta api Kuto Jaya Selatan. Perjalanan kereta api Kahuripan sampai di stasiun Cirahayu. Ya, kita sudah sampai stasiun Cirahayu lebih awal 4 menit. Harusnya jam 00.04, tapi jam 00 pas alias jam 12 pas kita sampai stasiun Cirahayu. Dan akan berangkat lagi jam 00.21. Menurut agenda, kereta api Batu Raden ini akan bersilang dengan kereta api Kahuripan dengan nomor KA 284 kalau tidak salah, dari stasiun Kiara Condong tujuan stasiun Blitar. Dingin sekali, teman-teman. Ini di stasiun Cirahayu. Mari iki mah dek berhenti di stasiun Cipendei. Cipendei juga lama, 10 menit berhentinya. No.
ini perjalanan tiba-tiba jalan berhenti. Ini 3 kali teman-teman. Jalan bentar, berhenti, jalan bentar, berhenti. Saya takutnya ini adalah lost power teman-teman. Dan itu selepas dari stasiun Cirahayu, itu keretanya jalan pelan terus berhenti. Terus kedua juga sama, jalan pelan berhenti. Nah ini ketiga barusan juga sama, jalan pelan terus berhenti. Saya nggak tahu itu ada apa itu, nggak tahu ini apa ini. Oke, perjalanan kereta api Batu Raden Express sampai di stasiun Cipendei dan terlambat 4 menit dari waktu normal teman-teman, karena harusnya kan jam 00.36 tapi malah jam 00.40 baru sampai. Kemungkinan berangkat lagi jam 00.50 karena kan biasanya kalau di stasiun Cipendei itu selama 10 menit untuk pemeriksaan rem teman-teman. Karena kan tadi kan ada sedikit kendala ya, ketika setelah berangkat dari stasiun Cirahayu itu kereta api Batu Raden Express itu berjalan sangat pelan, kemudian tiba-tiba berhenti, dan setelah itu juga berangkat lagi, berhenti lagi, berangkat lagi, jalan pelan lagi, berhenti lagi. Ini yang saya suka dari stasiun Cipendei, di mana di pintu keluarnya ada itu pedagang asongan teman-teman. Biasanya di yang sebelah sana tuh juga ada pedagang kayak cilok atau mungkin kayak tahu dan masih banyak lagi. Dan biasanya kalau penumpang yang ketika kereta berhenti di stasiun Cipendei itu ini akan jajan asongan di sini teman-teman. Karena emang jeda waktu berhenti di stasiun Cipendei ini memang bisa dibilang cukup lama, yaitu sekitar 10 menit biasanya kalau kereta api berhenti. Ini Cipendei dingin sekali teman-teman, dingin ini. Ini cocok sih kalau misalnya kalian mau rokok di sini loh. Jadi berhentinya tuh lama, bisa jajan mbak rokok itu loh. Mantap sih. Oke teman-teman, sudah sampai stasiun Warung Bandra jam 1:10. Akan berangkat lagi jam 1:16. Berhentinya 6 menit. Dan menurut agenda ini kereta api Batu Raden Express akan bersilang dengan kereta api Serayu dari Jakarta Pasar Senen ke arah Purwokerto dengan nomor KA 256253 dari Senen ke Purwokerto. Ini persilangan terakhir. Maring ini gak ada persilangan lagi nih. Oke, ini Serayu. Tepat pada waktu 2:29 kereta api Batu Raden Express sampai di stasiun Bandung Kiara Condong sesuai jadwal dan akan berangkat lagi jam 2:31 dan semoga sampai Bandungnya tepat waktu, yaitu jam 2:40. Kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Bandung. Dan tepat pada pukul 2:50 sesuai jadwal, kereta api Batu Raden Express tiba di tujuan terakhir, yaitu stasiun Bandung. Dan akhirnya saya sampai di stasiun Bandung dengan selamat. Perjalanan berikutnya, persiapan stasiun tujuan akhir Bandung. Terima. Oke,
Salve, selamat pagi saya ucapkan dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kali ini perjalanan kereta api Batu Raden Express sudah sampai di stasiun Bandung tepat waktu jam 2:40. Oke, saya simpulkan sedikit. Ternyata tadi penumpang kereta api Batu Raden Express itu sangat ramai sekali. Padahal ketika saya cek di KIA saya sebelumnya, itu penumpang kereta bisnis Batu Raden Express itu sangat sepi sekali. Bahkan ada banyak sekali kursi yang kosong. Tapi ternyata ketika sampai stasiun Maos, Sidarja dan seterusnya, ternyata penumpangnya mulai ramai pas di hari keberangkatan. Ternyata emang banyak sekali ya yang membeli tiket Batu Raden Express secara mendadak. Dan ini sesuai dengan karakter orang Indonesia, yaitu serba mendadak, termasuk beli tiket apa-apanya serba mendadak, teman-teman. Dan tadi emang ada sedikit kendala di perjalanan ketika selepas stasiun Cirahayu, kereta Batu Raden Express sempat tersendat 3 kali. Jadi selepas stasiun Cirahayu berjalan sangat pelan, terus kemudian berhenti, dan itu terjadi selama 3 kali. Dan entah kenapa, apakah lokomotifnya lost power atau mungkin yang lainnya, tapi untung aja kereta Batu Raden Express tidak ada kendala seperti keterlambatan ataupun semacamnya. Dan akhirnya sampai di stasiun Bandung. Sekian perjalanan saya naik kereta api Batu Raden Express kelas bisnis yang semakin langka. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you on the next trip.